merupakan suatu pasanggahan ya, ataupun tempat peristirahatan yang digunakan bagi keluarga raja ataupun keraton waktu itu ya. Nah, Taman Sari ini dibangun di tahun 1758 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama kali gitu ya. Nah, selesai pembangunannya ini di tahun 1765, jadi selama 7 tahun gitu ya. Nah, kemudian Taman Sari ini digunakan hanya dalam 2 periode saja ya. Ini dari mulai pemerintahannya Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama kali sampai yang kedua itu di tahun 1758 sampai dengan tahun 1812 ya. Nah, setelah itu digunakan ya, karena memang ya faktor alam ya, banyak rusak, kena gempa dan sebagainya. Terus kemudian ditinggalkan karena memang kondisi bangunannya sudah banyak yang rusak. Oke. Nah, pintu masuk kakak yang di sana tadi ya, itu sebenarnya di pintu belakangnya Taman Sari. Hanya sekarang dialihfungsikan menjadi pintu utama ya, karena memang akses bagi para wisatawan kan di sini lebih mudah ya. Space untuk parkirnya juga lebih luas gitu ya, maka kemudian kita masuknya di situ ya. Nah, di depan pintu masuk kakak tadi ada 2 buah ruangan kecil ya, sebelah kiri dengan kanan itu yang disebut gedung pangunjukan. Ya, gedung itu maksudnya bangunan ya, terus kemudian pangunjukan itu maksudnya minuman. Jadi gedung pangunjukan ini sebetulnya berfungsi untuk tempat meletakkan minuman gitu ya. Nah, terus kemudian di pintu masuk kakak tadi ya, itu ada ornamen patung naga yang berarti gitu ya. Itu kita menyebutnya sengkalan ya. Sengkalan itu sebetulnya adalah ilmu penanggalan Jawa. Jadi mungkin ada juga yang mengatakan kalender Jawa gitu ya. Jadi itu penanggalan Jawa yang waktu itu disimbolkan dengan ornamen ataupun berupa patung-patung seperti itu ya, itu yang disebut dengan sengkalan. Nah, sengkalan yang di depan itu berbunyi catur naga rasa tunggal ya. Catur itu 4 ya, naga itu 8. Oh, naga itu 8. Rasa itu 8, catur ya, rasa. Kemudian naga itu 6, tunggal itu 1. Tapi dibacanya dari belakang ya. Jadi kan 8, 4, 6, 1. Dibacanya dari belakang, jadi 1, 6, 8, 4. Catur naga rasa tunggal ya, catur itu 4. Jadi kalau di bahasa Jawa itu catur itu ini apa? Saling ngobrol lah istilahnya ya. Catur ya, catur naga rasa tunggal. Jadi dibalik dari belakang jadi 1, 6, 8, 4 ya. Itu 1684 melambangkan apa? Nah, itu tahun berdirinya Taman Sari. Oh, tapi iya, itu tadi tahun Jawa gitu ya, catur naga rasa tunggal ya. 1, 2, 3, 4 ya, ini namanya gedung sekawan. Gedung itu maksudnya bangunan atau ruangan, sekawan itu 4 ya, kalau bahasa Indonesia yang 4, kalau bahasa Jawanya sekawan ya. Nah, ini dulu digunakan sebagai tempat bermain gamelan untuk mengiringi putri-putri yang menari sambil jalan dulu ya. Nah, kemudian balkon yang di atas itu disebut gapura panggung ya. Dulu digunakan untuk beliau melihat tari-tarian ataupun melihat ini ya, situasi Taman Sari. Jadi waktu itu ya, Taman Sari itu bukan hanya sebagai istilahnya seperti pasanggrahan atau taman-taman saja, tetapi juga ada yang disebut istana air ataupun kenanga, dan juga untuk satu tempat yang digunakan untuk aktivitas religi atau keagamaan ya, di sebelah utara sana yang disebut Masjid Sumur Gumuling. Oleskan di ini ya, ini lembut terus harum gitu ya.
Karena kalau zaman dulu kan semuanya herbal ya, tidak ada pakai chemical-chemical seperti itu ya. Ini namanya kepel. Ya, hampir mirip seperti sawo tapi yang ini buahnya lebih bulat. Kan bagi putri-putri raja ya. Jadi sebenarnya Taman Sari ini merupakan bagian daripada Kesultanan yang juga hadirkan ya, ini peninggalan kerajaan Mataram Islam ya. Nah ini pemandian untuk putri-putri raja kita biasa menyebutnya Umbul Pasiraman gitu ya, karena dulu ini airnya langsung berasal dari mata air ya. Jadi di sini ada 3 buah pasiraman atau pemandian, yang di sebelah sana itu namanya Umbul Kawitan. Ya, kawitan itu berasal dari kata awit atau wiwit ya, maksudnya adalah permulaan ya. Jadi di sebelah sana digunakan khusus bagi putri-putri raja yang masih anak-anak ya. Kemudian yang ini namanya Umbul Binangun. Ini digunakan bagi putri yang sudah remaja ya. Kemudian yang di dalam ada lagi satu pemandian, itu lebih tertutup ya. Karena di dalam ini digunakan bagi permaisuri dan juga putri-putri yang sudah dewasa. Jadi tempatnya lebih tertutup ya. Dan di dalam namanya Umbul Panguras. Ya, nah kemudian di ujung sebelah sana itu ada ruangan. Itu dulu tempat yang digunakan bagi putri-putri ketika mereka selesai mandi kemudian berganti baju kain ya. Kalau zaman dulu mandinya pakai kember ya. Nah, ganti kain, ganti bajunya di ruangan yang di sebelah sana gitu ya. Terus kemudian di pojok kanan kirinya itu ada seperti bentuknya seperti sasar burung itu yang teralis besi itu ya. Nah itu secara ininya mungkin secara analogi saya aja ya. Jadi itu dulu tempat yang digunakan untuk membakar seperti ratus, kalau sekarang seperti aromaterapi. Nah ya, supaya nanti ketika putri-putri ini selesai mandi, beliau bisa mengeringkan rambut dan mengharumkannya di istana. Jadi ya, kalau sekarang itu seperti ini ya. Mungkin kayak tadi spa gitu ya, kayak hair spa gitu ya, supaya kalau rambutnya ini keringnya harum gitu ya. Nah aromanya seperti itu ya. Nah, setelah kemudian istirahat, mandi, ganti kain, terus naik ke gapura yang di depan tadi itu untuk melihat putrinya menari. Nah di situ ya. Nah terus kemudian yang area sebelah kiri di sana dulu kebun buah-buahan ya. Sebelah kanan laut buatan. Lautnya sekarang udah nggak ada gitu. Sudah jadi rumah itu ya. Tetapi di sini sebagian besar ya penduduknya ini sudah turun temurun. Jadi dulu seperti leluhur kita, nenek-neneknya, kakeknya dulu ya, itu ada yang kemudian mengabdikan diri ke keraton ya, kemudian menjadi abdi dalam di sana ya, kemudian dikasih lenggah di sini untuk tinggal di sini ya. Tetapi memang tidak untuk SHM, jadi hanya untuk hak guna bangunan saja, untuk tinggal saja. Dan itu bisa turun temurun sampai sekarang. Tetapi kalau kepemilikan tanah ini masih tetap haknya Kesultanan gitu ya. Jadi di sini tuh hanya HGB lah gitu ya. Tetapi tetap ada legalitas ya, semacam sertifikat juga yang dikeluarkan oleh keraton, namanya layang ketanjian gitu ya. Jadi itu melarang keraton bukan dinas pertanahan ya, karena memang tidak untuk hak milik gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu kayak tanggul itu loh, dinding apa air. Ya. Ini bisa naik dong ya? Bisa naik sini? Ini kita naik. Oh. Makanya posisinya selalu ada di atas.
makanya bentuk airnya yang nggak ada. Akhirnya itu jadi rumah-rumah penduduk ini. Nah, ya, jadi ketika berperahu, perahunya ditambahkan di sini atau di situ ya. Makanya ini ke dalamnya ini bawahnya di dalam, Ya. dulunya danau. Ya. Nah ini jadi rumah-rumah ini dananya. Jadi kalau beliau berperahu, ya berhenti di sini, ikat di sini kan, Iya. ditambah di sini, turun ke situ kan ada tangga itu. Nah turun ke situ, rumah-rumah itu dulu nggak ada, jadi itu kebun. Nah di situ sudah dipersiapkan kereta kuda untuk beliau melihat kebun yang ada di Taman Sari. Nah makanya kemudian itu tembusnya ke pemandian tadi itu. Nah ya, seperti itu. Nah ya kalau sekarang sudah jadi ini. Kebayang kalau dulu kan iya, rumah jadi rumah penduduk ini kita lewat sebelah kiri. Ini tembus. Tembus. Taman Sari ini luasnya, kalau aslinya itu ada sekitar 10,6 hektar, luas sekali. Ini termasuk batas pinggir ya, Pak? Iya, Pinggir ya? iya, pinggir danau kan. Ini kalau zaman dulu ini udah megah sekali ini kerajaan villa tapi bisa seluas ini ya. Villa. Kalau tempat tinggalnya ya tetap di kereta. Sudah ke kereta belum? Belum. Kereta ini tutupnya sampai sekitar jam 2 mungkin. Ya 2 kalau kau lihat di Google itu. Sekitar jam 2 ya. Next time. Kan dekat juga Pak. Di sebelah utara itu sebenarnya ada masjid bawah tanah tapi belum dibuka. Sudah 2 tahun ini ditutup. Kita menunggu kebijakan dari Keraton ya. Dan juga ada lawuh untuk buka ya. Karena ini pengelolaannya ini batik apa kombinasi ya, ada mulai dari kain baju sampai sini kita lihat supaya tahu. Santai aja Pak. Yuk dari sini silakan. Kita masuk ke dalam dulu, saya jelaskan dulu untuk batik-batik seperti apa ya. Nah ini jenis batik ya. Kalau Jogja itu batiknya cenderung gelap seperti ini. Ini namanya warna sogan, ya warna tradisional itu warnanya namanya warna sogan. Warnanya cenderung lebih gelap seperti ini ya. Nah ini motifnya adalah motif awung, ya. Awung ini bisa dipergunakan untuk semua kalangan, ya karena kawung ini sendiri menyimbolkan atau istilahnya menggambarkan dalam situasi yang menyenangkan, ya. Jadi ini bisa dipergunakan oleh semua kalangan. Ini namanya batiknya batik kawung seperti ini ya. Nah terus kemudian ada lagi yang seperti ini. Ini namanya gudo, ya. Ini juga kawung, jenisnya sama kawung tapi ini kecil. Kalau itu kan besar ya. Nah, ini lebih kecil ya, yaitu yang besar seperti itu. Terus kemudian ini namanya parang. Ya, parang ini biasanya digunakan khusus bagi para kesatria. Itu untuk laki-laki, gitu ya. Itu parang seperti ini. Ini sulur. Ini biasanya motifnya kombinasi antara akar-akaran, daun, bunga ya, seperti ini. Ya, ini untuk sebenarnya kalau pas untuk putri ini ya, putri seperti ini ya. Terus kemudian, nah ini parangnya seperti ini. Nah ini warna sogan ini, tuh ya. Ini warna sogan itu seperti ini.
warna tradisional. Kalau batik sekarang kan banyak ketemu warna-warna cerah ya, itu tergantung dari ininya ya. Kalau ini motif tradisional, ini warnanya warna sultani. Ini bagus sekali untuk para kesatria ya. Kalau sekarang ya untuk oleh bapak-bapak, mas-mas ya. Nah, ini bagus sekali. Ini motifnya motif parang seperti ini ya. Ini motif parang ini. Nih, dari sini. Motif yang untuk bunga kecil-kecil ya namanya. Nah kalau ini namanya beras utah. Beras utah. Utah itu tumpah ya. Ini kaungnya. Ini ya. Nah ini motif-motif batik Jogja tuh ya. Sini. Nih. Ya. Jadi kalau kita pakai batik itu kita tahu fungsinya. Ya nih. Nah, ini beli batik cuma seneng aja gitu. Seneng aja, oh bagus gitu Nggak ya. tahu fungsinya. Iya. Ini kalau untuk cewek, ini untuk putri nih. Ini ada namanya teruntum. Teruntum itu bunga. Kecil ya. Nih. Ini untuk yang putri-putri ini ya. Seperti ini. Di sana itu juga ada. Nih.